air mata dan setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjaga dan memimpin kami sepanjang 6 hari yang telah lalu ya Tuhan. Hingga pada hari Sabat-Mu ini kami sangat gembira di mana kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami walaupun secara online Tuhan. Tuhan kiranya Engkau selalu berkati kami dan juga kami tidak lupa mendoakan bagi jemaat-jemaat kami yang tidak dapat mengikuti online. Kami tidak tahu apa alasan mereka ya Tuhan, tetapi kiranya Engkau tetap memperhatikan mereka, peduli pada mereka, dan Engkau ingatkan mereka akan hari Sabat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara WB kami ini ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, pelajaran pada hari ini adalah belajar seperti Tuhan. Coba pernah tak kamu dengar orang bilang gini? Pernah itu saya melawatkan, dia bilang apa? Dia bilang musuh dia itu seperti Tuhan, musuh dia itu setan. Terus kamu apa? Aku bilang itu. Yalah, dia setan, aku biasa. Nanti kalau dia jadi Tuhan, bukan, kalau dia jadi malaikat, aku jadi Tuhan. Coba dapat kamu bayangkan, dia bilang kalau musuh dia tuh jadi malaikat, dia jadi Tuhan. Itulah betul-betul menyatakan posisi orang yang belum mengenalkan Tuhan. Berani dia bilang kalau musuhnya malaikat, dia Tuhan pula. Sama seperti apa? Belaga seperti Tuhan. Kita tahu ini kan yang Raja Nebukadnezar. Apa terjadi pada waktu dia belaga? Akhirnya dia menjadi binatang. Seperti cerita dongeng pula dia. Oke. Menjadi seperti binatang. Sebenarnya itu cara Lucifer. Sebenarnya inilah dosa yang selalu merebak kita seperti penyakit-penyakit menular. Sebab dosa sombong itu biasa tahu manusia kalau sudah sukses, sudah mempunyai segala sesuatu, yang akan terjadi adalah sombong. Kebanyakan sifat alami. Karena kita tahu Lucifer itu karena apa? Aku ingin menaiki yang kata yang mampu disediakan jatuh karena kesombongan. Sehingga kita pada saat ini kita jangan belajar seperti Lucifer atau seperti orang-orang lain. Biarlah kita mengatakan kalau engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan. Kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Ayat hafalan pada pagi kita lihat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diberikannya. Di dalam masalah yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan seperti Raja Hezkiel, dia percaya dan Tuhan mendengar setiap tetesan air mata, setiap doa kita. Itu yang kita pelajari pada hari Sabat. Kita teruskan pada hari Ahad besok. Oke, terhadap bangsa-bangsa dan hukuman bangsa-bangsa ini terdapat dalam Yesaya bab 13 hingga 23 yang mengandungi ramalan-ramalan penghakiman terhadap berbagai bangsa. Jadi dalam bab 13 hingga 23 itu seperti mana yang di screen kita, terdapat ada Babylon, ada Asyur, Moab, Damsyik, Ethiopia, Mesir, Duma, Arabia, Yerusalem, kita boleh baca nih. Sebna dan Elakim, Tirus dan Sidon. Ini yang saya tuliskan ringkaskan dalam nama-nama yang terdapat dalam Yesaya 13 hingga 14. Tetapi dalam banyak nama ini, nama ancaman-ancaman bangsa lain, tapi Babylon yang terpenting. Kenapa? Sebab ya Babylon ini kita tidak menjangkakan bahwa dia menjadi satu ancaman kepada umat Tuhan. Kalau dalam tempo pelayanan Yesaya itu, Babylon ini belum ini lagi, nubuatan itu belum terjadi lagi. Kalau dalam pelajaran itu kata di sini pada tahun 278 SM itu Tiglat
Nebuchadnezzar III merampas Babylon dan diistilahkan sebagai Raja Babylon dengan nama Takhta-Pulu. Raja-raja Asyur merebut kembali Babylon beberapa kali. 710 sebelum Masehi, 702 sebelum Masehi, 689 sebelum Masehi, dan 658 sebelum Masehi. Tetapi Babylon bagaimanapun akhirnya menjadi satu kuasa besar di wilayah itu dan satu kuasa yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Oke, nama sangat kalau dalam Alkitab pun sangat terkenal, bahkan Babylon ini sebenarnya merujuk, kalau kita nih, Babylon ini merujuk kepada siapa? Babylon ini merujuk, selalu dia begini, kalau kejahatan itu merujuk kepada Babel, kalau yang baik itu merujuk kepada Yerusalem. Jadi secara umumnya boleh saya katakan bahwa Babel itu merujuk kepada iblis. Dalam Yesaya 14 kalau tak silap saya, yang menceritakan tentang seseorang yang mau meninggikan diri, dia mau mengatasi yang maha tinggi. Dalam kitab Yesaya ini kita dapat menemukan siapakah Lucifer itu, siapakah setan itu. Dalam Yesaya 14, kalau tak silap saya, ayat 14 juga. So, itulah sebabnya kenapa Babylon disebutkan di sini adalah suatu yang terpenting. Bukan dalam kitab Yesaya saja, malah perkataan Babel itu juga disebut dalam Wahyu 17, 18, dan 19. Jadi ada satu pertanyaan yang panjang di sini dalam pelajaran Ahad, di mana dalam Yesaya 13 ini terdapat bahasa keras yang digunakan. Dan kenapa? Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu merupakan seorang yang bersifat pengasih. Jadi kenapa ayat dia begitu kali? Oke, seperti mana yang saya sudah dengar dalam perbicaraan sekolah sahabat yang terdapat di YouTube, Tuhan mau memberikan kepada kita bukti bahwa hukuman itu pasti. Dalam bab 13-12 ini terdapat ramalan-ramalan penghakiman. Dan kita manusia, kita di zaman ini bertuah karena kita sudah melihat bahwa ramalan-ramalan itu sudah terjadi. Dan ramalan-ramalan akan datang pasti akan berlaku. Apa yang dituliskan dalam Wahyu itu pasti. Jadi itulah kenapa dalam bab Yesaya 13 itu dia memberikan ramalan-ramalan, dan kita pada hari ini dapat belajar bahwa betapa buruknya dosa itu. Dan apabila kita jatuh dalam dosa, kita akan mendapat hukuman yang sekiranya kita tidak berbalik kepada Yesus ataupun menerima Yesus, kita akan diberikan hukuman yang sangat dahsyat. Jadi, ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang mengampuni, menyembuhkan, dan pada masa kini masih lagi merayu dan menyeru orang-orang berdosa untuk bertaubat. So, ada soalan di sini, menurut pandangan Anda sendiri, bagaimana Anda dapat memahami aspek sifat Tuhan yang penyayang ini? Tanyakan juga kepada diri Anda sendiri, mungkinkah murka ini sebenarnya lahir dari kasih-Nya? Kiranya ya, bagaimana? Atau coba lihat dari pandangan yang lain. Dari si salib misalnya, di mana Yesus sendiri menanggung dosa dunia, menderita lebih daripada apa yang pernah dialami oleh siapapun, bahkan orang-orang yang tidak bersalah yang menderita karena dosa bangsa-bangsa. Bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib dapat membantu jawaban soalan-soalan yang sukar ini? Ya, mungkin soalan ini kita boleh jawab di akhir pelajaran. Tapi saya ingin menekankan di sini bahwa terdapat panggilan, terdapat keselamatan, dan terdapat penghukuman kepada
orang-orang yang tidak berbalik kepada Tuhan. Itu saja untuk Ahad. Brother Johannes. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Oke, Isninnya bekas kota Babilon yang gemilang. Kalau kita ikut sejarah ini Babilon, pada mulanya ya sebuah kerajaan yang itu dia punya pemerintah, dia punya raja-raja, dasar pemerintahan dia punya raja dan suruh rakyat dia itu menyembah Baal, berhala ataupun dewa-dewa dewa-dewa diorang lah mengikut kepercayaan diorang. Itulah bagaimana Tuhan itu tidak senang dengan cara pemerintahan raja-raja Babilon ini. Itulah sebabnya Tuhan memusnahkan ini segala kerajaan yang pernah memimpin Babylon ini. Oke. Bagaimana kota Babylon berakhir? Dia punya soalan sini boleh kita lihat dalam Daniel 5. Ya, bacakan dia punya pembelajaran sini. Pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika Kores orang Persia menawan Babylon untuk Empire Medo-Parsi. Oke, dalam Daniel 5, kota itu kehilangan kemerdekaannya selama-lamanya. Pada tahun 482 sebelum Masehi, Zes satu tanpa belas kasihan mematakan pemberontakan Babylon menentang pemerintahan Persia. Dia merobohkan patung Marduk, dewa utama, dan merosakkan kubu-kubu dan kuil-kuil juga. Skandar Agung, kalau dalam Inggris Skandar the Great. Alexander the Great. Alexander the Great, merampas Babylon dari kerajaan Persia pada tahun 331 sebelum Masehi tanpa tempuran. Walaupun impiannya untuk menjadikan Babylon sebagai ibu kota untuk kawasan timur berlaku begitu singkat. Kota itu merosot selama beberapa abad. Pada tahun 198 Masehi, seorang Roma, Septimus Severus, mendapati bahwa Babylon benar-benar terbilang. Lalu itu kota besar itu berakhir karena ditinggalkan. Pada hari ini beberapa penduduk Irak tinggal di beberapa bagian tapak kota purba ini, tapi mereka tidak membangunkan semula bandar tersebut. Kesatuan Babylon seperti yang dijelaskan dalam Yesaya 13 telah membebaskan keturunan Yakub yang telah ditindas oleh Babylon dalam Yesaya 14:4-6. Peristiwa yang membawa pada penggenapan ini adalah penaklukan Babylon oleh Kores pada tahun 139 sebelum Masehi. Walaupun dia tidak menghancurkan kota itu, dia menjadi titik permulaan kepada pengakhiran Babylon, dan dia tidak pernah mengancam Tuhan lagi. Yesaya 13 menggambarkan secara dramatik kejadian Babylon sebagai satu penghakiman ilahi. Pahlawan-pahlawan yang merampas kota itu adalah agen Tuhan. Kalau kita tengok dalam Yesaya 13 ayat 2 dan 5, waktu penghakiman itu disebut hari Tuhan.
dalam Yesaya 13 ayat 6 ke 9. Dan kemurkaan Tuhan begitu hebat sehingga kan Ia memberi kesan kepada bintang-bintang, matahari, bulan, langit, dan bumi. Boleh tengok dalam Yesaya 13 ayat 10 ke 13. Oke. Kalau kita ikut pelajaran ini, itu Tuhan telah marah apa yang telah dilakukan oleh raja-raja Babylon ini. Itu permulaan, itu bagaimana nih kota Babylon berakhir, dia punya apa tuh raja ataupun kerajaan, punya pemerintah, itu orang telah mati disebabkan oleh kemurkaan Tuhan. Itulah penghukuman Tuhan terhadap itu raja yang keras kepala, untuk sombong, orang meninggikan diri sampai mereka itu melupakan Tuhan. Oke. Itu saja dari Sianto di sini. Oke, terima kasih Pak Dejon. Kita lanjutkan Pak Miti. Oh, saya hari Selasa kan. Ya, hari Selasa tentang kejatuhan Raja Gunung. Ya kan? Oke, kejatuhan Raja Gunung. Atau kalau kita dengar teori, kalau kita bayangkan gunung ini, semua pasti akan bayangkan, oh gunung yang tinggi. Dia pasti ada teorinya, dia mesti dikaitkan dengan satu ketinggian. So dia berada di satu tempat yang tinggi, puncak yang tinggi. Ataupun kalau sini yang di depan ni dah cap bintang yang ingin menjadi Tuhan. So inilah dia Raja Gunung. Juga sebiji bintang, seorang bintang yang ingin menjadi Tuhan. Maksudnya seseorang yang berada di tempat yang tinggi. Memang tidak dirafikan. Maksudnya bila saya berada di keadaan kedudukan yang tinggi, dia memiliki sesuatu yang sangat luar biasa daripada orang-orang sekelilingnya. Itu dia. Tapi lihat bagaimana jatuhnya raja-raja gunung ini. So di sini saya ringkaskan sahaja dalam pelajaran Selasa. Dia katakan begini. Raja Babel bukan menderita kerana kurangnya rasa percaya diri. Ini boleh lihat dalam Daniel 4 ayat 5. Namun sebaliknya ingin menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Bahkan melampaui ego yang paling tinggi sekalipun. So, Putra. Okay. So, di sini kita dapat lihat, kalau kita tengok raja-raja duniawi itu, yaitu Raja Babel, mereka percaya diri yang tinggi. Tidak salah untuk kita memiliki percaya diri, satu keyakinan dalam diri kita, tetapi pengajarannya di sini, jangan sampai kita menjadi angku, jangan sampai kita menjadi sombong, sehingga kita melupakan didikan Tuhan, sehingga kita mau lebih tinggi daripada Tuhan seperti Lucifer dan sudah tidak mau menuruti Tuhan dengan setia tetapi mau bersandarkan pada pemikiran pengertian kita sendiri. Itu adalah pelajaran yang kita dapat pada hari Selasa. Seperti mana Babylon, raja-raja Babylon di mana sudah dinubuatkan akhirnya dia menjadi sepi. Jadi di sini kita perlu sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan bahwa apa yang ada di tangan kita itu adalah milik Tuhan daripada Tuhan. Tuhan yang mencipta kita pada mulanya, Tuhan yang memberi nafas hidup kepada kita pada mulanya, dari awalnya, dan tinggi hati adalah puncak. Kita melupakan semua itu, kita tidak memikirkan semua itu, dan kita malahan menentang dia, mahu mencabar Tuhan, seperti mana setan yang sudah melakukan seperti itu. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan sejak penciptaan tidak sudah dihuraukan oleh manusia duniawi. Itulah timbulnya pelbagai teori-teori evolusi kerana kepintaran manusia itu sendiri yang sudah tidak mempercayai Tuhan. Jadi jikalau kita diberkati dengan kepintaran sekalipun, jikalau kita diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kecerdasan dan segala-galanya,
Ingatlah itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi kita kecukupan maupun Tuhan juga lah yang memberikan kita kelimpahan. Dan kita menggunakan semua itu, berkat itu untuk meninggikan dia dan memuliakan dia. Itu yang seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tidaklah ada batas, yang tidak ada kuasa seperti Tuhan. Jadi ini adalah amaran peringatan buat kita, karena ini apa yang terjadi kepada Lucifer sendiri. Kalau kita tengok pelajaran di sini, dia seorang penguasa yang sombong itu berada di Taman Eden, yang telah pun diurapi pelindung atau penjaga keruk gunung suci Tuhan, sempurna dari hari dia diciptakan, sangat luar biasa. Sehinggalah dosa ditemukan di dalamnya. Dosa diusir oleh Tuhan dan akhirnya dimusnahkan dengan api. Apakah dosa itu? Ketinggian hatinya itu sendiri, yang mau menyamai Tuhan yang maha tinggi. Dan Satan itu mempunyai imajinasi yang sangat angkuh. Dan dia berkata, aku adalah Tuhan, aku duduk di takhta Tuhan di tengah-tengah lautan. Padahal ya, ini kalau bagi kita lah. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Tuhan. Bukan dia yang mencipta dirinya sendiri, malahan Tuhan yang menjadi pencipta kita. Jadi kematian Lucifernya akan membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Tidak seperti Kristus, setan akan binasa di tengah lautan api dan tidak akan menghantui alam semesta lagi. Itu yang terjadi kepada raja kita yang satu lagi, yaitu Lucifer, selain daripada raja-raja Babel. Dan apapun kita miliki di sini pengajarannya, jangan sampai kita tinggi hati menjadi sombong dan angkuh, karena semua itu kita perlu ingat datangnya daripada Tuhan dan harusnya digunakan oleh kita untuk meninggikan dan memuliakan lagi Tuhan dan membantu Tuhan dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Jadi begitu juga dengan keselamatan. Keselamatan kita itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan percuma untuk kita yang dibayar dengan darahnya. Berkat Tuhan itu bukanlah hasil usaha kita sendiri. Jadi itu sejak hari Selasa. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Emilza. Oke, hari Rabu bertajuk Gerbang Surga. Oke, bes kan ada pintu gerbang, kalau mau kawin pun ada pintu gerbang. Lama macam mana kita mau buat? Kalau kami buat event di dalam mesti dorong pikir pintu gerbang macam Rama Tamaraya begitu kan, macam mana kita mau buat pintu gerbang lepas itu mengukir lah kami itu daun kelapa lah kan. Tapi kalau dari tajuk sejak kan pintu gerbang surga, wow, surga macam mana tuh pintu gerbang surga kan, kita pun tidak boleh imagine, tapi apa yang kita pernah nampak di dunia dan apa yang orang sudah pernah apa tuh lukis kah, bayangkan kah, kan hasilkan kan, illustrate begitu, itulah yang kita tahu pintu gerbang macam mana, pintu gerbang surga. So, di dalam cerita kita pada hari Rabu ini adalah tentang dua jenis pintu gerbang. Pintu gerbang yang mana kamu mau nih? Pintu gerbang surga ataupun sebaliknya? Oke? So, ringkaskan sejak sebab nanti kena apa? Kena habis masa, karena pukul tutup kuali. Oke, kandungan Yesaya 14, satu cemuhan daripada syaitan, terhadap syaitan, dicakap tentang kejatuhan bintang timur. Wah, si setan ini kena panggil bintang timur ataupun selain daripada Lucifer, saya punya cousin nama dia Yusufer. Hampir-hampir kan Lucifer. Lepas itu dia ada nama bintang timur dan putra pajar. Wow. Dan digabungkan dengan ejekan terhadap Raja Babel. Dia bilang sini, mengapa? Oke, di mana seekor naga itu adalah syaitan. Kalau dalam Wahyu kita tengok kalau naga-naga ini syaitan kan. Jadi dia berusaha untuk menjatuhkan Yesus yang baru lahir. Pada ketika zaman Raja Herodes, dia telah membunuh kan. Dia membunuh semua orang yang baby, baik-baik tahu yang Yesus itu lahir. So, setan pada ketika itu dilambangkan atau diwakili oleh Raja Herodes pada ketika itu. Dan apa yang kita belajar di sini, naga adalah iblis dan kuasa diwakili oleh Herodes pada ketika itu. So, mengapakah Babylon di kemudian hari
Roma dan kekuatan jahatnya dalam buku Wahyu. Nah, jadi kalau kita tengok Rom dan Babylon, dia disebut dalam Wahyu dia merupakan satu kuasa yang sangat angkuh, zalim dan menindas umat Tuhan. So khususnya kalau kamu tengok dalam Wahyu 17 ayat 6 kan, kuasa ini mabuk dengan darah orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang kudus. So mereka jenis yang memberontak dengan Tuhan dan apa lagi? Tahukah Anda nama Babylon itu adalah berasal daripada nama Bab, B-A-B, lepas itu I-L-I, Bab-ili. Bab-ili kan begitu. Yang bermaksud pintu gerbang Tuhan. Tapi Tuhan dia T itu huruf kecil, tidak tahu siapa. Merujuk kepada tempat yang memberi laluan ke alam ilahi. Itu maksud dia punya nama. Jadi bandingkan dengan Kejadian 11 di mana ada cerita tentang orang buat menara menara sampai ke langit. Ingat yang Babel, menara Babel kan sampai orang kasih putar. Tuhan kasih tukar-tukar bahasa dorang supaya dorang sebab niat dorang untuk buat itu Babel tuh menara tuh tidak baik. Jadi itulah sebabnya dia ada kaitan dengan ini Babylon. Babel nama penuh dia Babylon. Agar dengan kuasa mereka sendiri mereka dapat naik kepada surga dan dorang tidak tanggung jawab lagi sama apa yang Tuhan mau kita lakukan. Begitu pikiran dorang. Jadi pada satu ketika masa Yakub lari daripada si Esau pula. Ini adalah pintu gerbang yang kedua. Tadi yang pertama tentang pintu gerbang yang dimaksudkan dengan nama Babylon tuh. Pintu gerbang yang kedua adalah bila mana Yakub bermimpi. Ada kan Yakub bermimpi melihat tangga yang menghubungkan langit dan bumi dan dia berkata, dia berseru, oh ini tidak lain tidak bukan, ini adalah pintu gerbang surga, dia bilang. Dalam Kejadian 28 ayat 17 kamu boleh baca tentang Yakub di situ. Lepas itu rumah Tuhan adalah pintu surga, yaitu masuk ke dalam alam itu jalan masuk ke dalam alam ketuhanan. Yakub menamakan tempat itu Betel, maksud dia rumah Tuhan. Betel maksud dia rumah Tuhan. Lepas itu pintu surga di Betel dan pintu gerbang Tuhan huruf kecil di depan tua di Babylon adalah dua cara yang bertentangan. Ada dua pintu gerbang di sini. Satu di Betel, satu yang di Babylon. Ada dua cara yang bertentangan untuk mencapai itu keilahian itu. So, yang si Yakub nampak tuh, pintu gerbang yang si Yakub nampak tuh adalah diperlihatkan oleh Tuhan. Tetapi Babylon dengan menara dan kuil ziguratnya dibina oleh manusia bermula dari bawah hingga ke atas. Itu manusia yang buat. So, cara-cara yang berlawanan ini menunjukkan jalan menuju keselamatan yang berbeza. Inisiatif ilahi ada dua cara kan jalan menuju keselamatan. Yang pertama adalah inisiatif ilahi oleh rahmat daripada Tuhan. Yang kedua adalah usaha manusia itu sendiri. Boleh kata keselamatan dapat dari usaha manusia sendiri. So, sebab karena kasih karunia, semua agama, di sini dia terus kaitkan dengan dua jenis pintu gerbang ini, dia kaitkan kepada jenis pada zaman kita sekarang. Agama yang benar adalah didasarkan oleh model Betel tuh, yang Yakub mimpi itu. Di mana agama yang benar adalah agama yang rendah hati lah. Sebab dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9 mengatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi agama yang tidak benar atau agama yang palsu termasuk legalisme dan humanisme sekuler didasarkan dengan model Babylon itu yang sombong, sombong. So, perbezaan dan pendekatan kepada kedua-dua situasi ini, pintu gerbang itu dan agama yang tidak benar dan benar
juga boleh diberi pendekatan lagi ketika Yesus ada di dunia dahulu kan. Dan kisah tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai. Di mana orang Farisi nampak benar saja begitu. Dia tahu saja begitu. Dia sedang betul begitu. Orang pemungut cukai ini terpaksa merendah diri. Kerja dia itu berdosa. Tapi kalau dia minta ampun dosa dia, sebenarnya dia lagi Yesus lagi terima si pemungut cukai ini. Dalam Lukas 18 ayat 9 hingga 14 kamu boleh baca tentang perumpamaan Yesus berkisar tentang orang Farisi dan juga seorang pemungut cukai. So, bahkan di bawah sekali kita pergi kepada persoalan sudah. So, bahkan setelah menghabiskan beberapa tahun di sebuah biara Zen, penulis lagu Kanada Leonard Cohen mengatakan kepada seorang penemu duka, saya tidak diselamatkan dalam konteks pembelajaran hari ini. Menurut Anda, apa masalahnya? Apa yang perlu dia ketahui mengenai keselamatan? So, itu sejarah kita punya pelajaran untuk hari Rabu. Thank you. Ada soalan kah, tambahan kah? Dipersilakan. Di hujung bilang Mrs. kita tanya. Terima kasih. Kita lanjut. Just bad. Ya, hari Kamis. Ya, selamat sabat. Ya, selamat sabat semua. Saya nampak ada Miss Angie, Miss Michelle. Ya, thank you for joining us this morning. Oke, akhirnya. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Thank you. Akhirnya apa cerita dia hari Kamis tahu? Ada share slide itu. Akhirnya Babylon itu, astaga Kristus. Akhirnya Babylon itu kalah. Akhirnya kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan itu menang. Inilah poin penting pelajaran hari Kamis. Segala kesombongan Lucifer dari awal yang ingin seperti Yesus itu. Kalau Yesus itu kita panggil bintang fajar kan, ataupun ya bintang fajar pagi. Lucifer pula mau menjadi Prince of the Morning. Maksud dia mau jadi putra putra fajar, putra awal pagi, putra pagi gitu. Mesti apa Yesus buat? Boleh kita imajinasikan ya. Apa Yesus buat, Lucifer pun mau buat. Jadi Yesus Yesus sudah jadi begini sebab dia Tuhan memang macam ini. Lucifer pun mau juga benda yang sama. Jadi kamu boleh bayangkan dalam hidup kita seharian kalau kita ada kawan-kawan yang seperti ini. Kamu pakai merah hari ini, dia pun pakai merah. Besok pakai rambut, ikat rambut pink, dia pun ikut. Semua dia ikut. Kamu selesa ke tidak? Mesti tidak selesa. Tetapi hal mengikut hal Lucifer mahu menjadi seperti Yesus itu, berlagak seperti Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang positif, tetapi telah membawa dosa yang tidak terampuni kepada dirinya dan malaikat pengikutnya. Dan dia mempengaruhi kita juga berlagak seperti Tuhan. Bukan berlagak seperti Lucifer lagi, berlagak seperti Tuhan. Jadi apa yang terjadi kepada Hawa di dalam Taman Eden itu sebenarnya dia ingin menjadi Tuhan kan. Dia ingin ataupun mengikut pelajaran ini berlagak seperti Tuhan, serba tahu. Jadi dia mengambil pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu lalu memakannya. Jadi thank you Putra. Tadi Putra dengan Sisnik discuss ini di WhatsApp grup kita ya. Walaupun dia anak yang kecil, dia mengerti sesuatu di situ. Saya suka perbincangan anak ini. Dan apa yang bagus di dalam pelajaran Kamis ialah kita tahu bahwa Babylon ini di dalam Yesaya 13 telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Apa akan jadi kepada kerajaan Babel? Padahal kerajaan Babel itu pada masa Nabi Yesaya hanya akan wujud, akan kuat kerajaan itu Nebukadnezar itu 100 tahun ke depannya.
sebenarnya 100 tahun sebelum Nebukadnezar ini, si Nabi Yesaya sudah diperlihatkan oleh Tuhan tentang kejatuhan Babylon itu, kemegahan dan kejatuhannya. Jadi apa yang boleh kita nampak lagi di dalam pelajaran Kamis ialah, mari kita buka Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Coba Sis Eja tolong bacakan ayat 9 dan 10 Yesaya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Saya kah? Ya, Yesaya 46 ayat 9 dan 10. 46 betul. ayat 9 dan 10. Betul, Oke. 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya, kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Maksudnya Tuhan sudah katakan di ayat itu, semua dia tahu dari hal dulu, hal sekarang dia sudah bagi tahu. Kemudian yang paling hujung ayat 10 itu, segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendak Tuhan ialah mahu kita balik kepadanya lagi dan keselamatan untuk manusia yang percaya. Jadi kita tidak akan dihukum bersama dengan Lucifer, Satan, dan pengikutnya. Kita akan ingat di dalam pelajaran Kamis juga menyentuh tentang kemenangan yang akhirnya untuk bumi ini pengikut Tuhan semua nih. Di dalam Yesaya 24, 25 hingga 27 ya, 26, 27. Kalau kita lihat semua ayat ini, semuanya tentang kemenangan. Kemenangan sampai ayat 29 kalau kita tengok bagaimana Yerusalem dikepung dan diselamatkan. Ini semua adalah untuk kita Babylon rohani ini. Babylon dulu sudah hancur, tapi Babylon rohani yang dikatakan oleh perkabaran malaikat yang kedua itu masih ada sampai sekarang ini. Kebingungan rohani seseorang. Tapi semuanya akan kita tempuhi dan kemenangan milik kita. Itu ringkasan di dalam pelajaran Kamis. Ada soalan di sini, nanti kita akan bincang balik ya. Sis Nick sudah terangkan ini. Banyak ayat, tapi kita carry on dulu pergi Jumat. Thank you. Terima kasih. Kita Lewis hari Jumat. Jadi ini pelajaran Jumat. Pelajaran Jumat dia tidak tajuk macam biasalah, dia kajian lanjut saja. Jadi ada beberapa soalan dan kesimpulan di sini. Tapi saya akan bacakan pertama yang tentang tulisan Ellen G. White. Terima kasih ringkas, tapi rasanya dia punya poin tidak sampai kalau diringkaskan. Jadi saya akan bacakan dalam buku Ellen G. White, manuskrip rilis. Saya tidak tahu dia punya Melayu apa kalau buku ini manuskrip rilis. Kalau mau direct translate nanti tidak kena. Macam Desire of Ages, Desire of Ages, Step to Christ jadi lain-lain dia punya tajuk kalau jadi Melayu. Jadi tidak apa, kita tahu dia punya tajuk manuskrip rilis ya. Jadi saya akan bacakan. Apakah dengan syarat-syarat kita menerima keselamatan? Tidak pernah dengan syarat kita datang kepada Kristus, dan jika kita datang kepada Kristus maka apakah syaratnya? Syaratnya adalah bahwa dengan iman yang hidup, kita dengan seluruhnya dan sepenuhnya memegang pahala dari darah juru selamat yang disalibkan dan yang telah bangkit. Apabila kita melakukan itu, maka kita melakukan pekerjaan kebenaran. Namun ketika Tuhan memanggil orang berdosa dalam dunia ini dan menjemputnya, tidak ada syarat diberikan di sana. Dia mendekat oleh undangan Kristus, dan bukan karena sekarang Anda harus bertindak balas datang kepada Tuhan. Orang berdosa itu datang, dan sementara dia datang dan melihat Kristus tergantung di atas salib Kalvari, yang Tuhan bangkitkan di dalam pikirannya adalah cinta apapun yang pernah dibayangkan telah menguasainya. Jadi semua kita sudah kupas banyak tadi dari Ahad, dari Sabat petang lagi, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Semuanya
poin penting di sana adalah tentang dosa keangkuhan. Bagaimana satu bangsa ditinggikan mula-mula dan mereka merasa seperti mereka yang tertinggi, tiada apa yang di atas mereka. Ini benda bukan terjadi zaman dulu lagi, sampai sekarang pun masih ada lagi kerajaan yang masih ada pemimpin-pemimpin, masih ada kerajaan-kerajaan, masih ada organisasi-organisasi yang merasa bahwa mereka yang tertinggi di dunia ini. Jadi tapi sekarang masa itu sudah kita nampak satu kerajaan. Mungkin saya ada ingat satu soalan yang menarik di pelajaran Isnin gitu, yang mengatakan macam kalau kita baca buku Yesaya pada contoh lah, kalau dicakap pasal Babylon dan kita hidup di zaman Babylon, kita nampak Yesaya punya tulisan, kita nampak perkara itu seperti mustahil. Bodoh kalau Yesaya tulis begini, mustahil kami tumbang. Lihatlah kerajaan kami sekarang, betapa kuat, betapa besarnya kerajaan Babylon. Sama juga dengan media Persia, sama juga dengan kerajaan Yunani, sama juga dengan kerajaan Roma. Semua kerajaan-kerajaan yang sudah disebut tadi, kerajaan Moab, semua kerajaan-kerajaan yang kuat pada zaman itu. Sekarang apa yang terjadi? Oleh sebab keangkuhan, sombongan mereka jatuh tumbang begitu sahaja. Dan apa yang kita boleh simpulkan di sini ada macam mana besar pun kuasa, betapa tinggi pun keangkuhan, betapa manusia-manusia di dunia ini, betapa hebatnya manusia merasa diri mereka ini. Akhirnya semua itu akan berakhir dengan ketentuan Tuhan. Jadi mungkin mengenai kesombongan, keangkuhan, kamu yang lebih berpengalaman, lebih sini sebab saya tahu di sini yang macam si Eza tua dari saya, dia lebih berpengalaman. jadi kita mengenai keangkuhan, kesombongan, saya percaya kita semua ada experience, ada kita punya macam mana kita punya definisi sendiri mengenai keangkuhan dan kesombongan. Mungkin ada yang rasa perkara itu adalah ini bukan sombong, ini beginilah benarnya. Macam perkara ini menjadi sesuatu yang biasa, tapi itu bahaya. Kita ikut yang pelajaran hari Rabu tadi, pintu gerbang surga yang si Eza sudah cakap tentang bagaimana dua pintu gerbang ini berbeza. Ada yang dari atas turun ke bawah dan ada yang dari bawah naik ke atas. Jadi yang kita mau elak itu yang kita pelan-pelan mau naik sampai atas. Seperti yang saya cerita tadi pasal Nimrod itu yang membina satu menara untuk mau menyamai yang maha tinggi. Jadi ini perkara yang sangat bahaya pada kita. Ada 3 soalan di sini sebenarnya, tapi saya akan coba jadikan dia sebagai satu soalan. Dia bilang soalan yang pertama tentang bagaimana pas pelajaran Rabu tadi yang sudah saya cakapkan tentang yang tangga itu, bagaimana perjalanan iman kita yang dari dengan iman dan usaha, sebab kita percaya kita tahu bahwa kita punya perjalanan iman ini bukannya kita bukan bermula macam contoh lah, macam yang kita selalu bincang yang 3 bulan lalu, kuartal lalu tentang iman waris ini. Jadi adakah kita ini diwariskan dengan sebagai seorang Adventist? Sebab ada yang merasa begitu. Saya sebagai contoh saya tidak cakap siapa sebagai contoh, saya ini anak seorang yang bapak saya pemimpin gereja. Saya orang yang memang Adventist dari mula. Jadi saya ini mempunyai darjat yang lebih tinggi di dalam dunia. Tidak, ini perkara yang mitos, perkara yang angan-angan manusia, angan-angan madjenin bilang orang lain. Jadi bagaimana kita ini sebagai orang Kristen harus merubah pemikiran kita, merubah pemikiran kita bahwa
untuk menjadi seorang yang angkuh dan sombong ini adalah perkara yang baik-baik saja. Contohnya seperti di sini, kita apabila kita merasa seperti macam senang cerita kita cakap pasal Yesus. Dia orang yang ditinggikan oleh orang lain, tetapi apa yang dia lakukan, yang kita belajar dalam kita punya, kalau yang ada ikut kelas pemuridan kemarin, cerita tentang bagaimana Yesus merendahkan diri, mencuci kaki, dan itulah yang menjadi teladan semua orang Kristen, itu yang kita harus lakukan. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang diajarkan dalam agama kita, yang membantu kita untuk menjauhi keangkuhan dan kesombongan di dalam dosa kita. Jadi mungkin ada beberapa daripada kita yang ada ide, ada mau berfungsi bagaimana kita ini menangani dengan iman yang kita ada, dengan usaha yang kita ada selama ini di dalam gereja kita untuk mempertahankan agama kita, mempertahankan apa yang kita pernah ada. Bagaimana kita ini membuang kesombongan dan keangkuhan kita, meletakkan itu semua ke tepi dengan apa yang kita sudah ada sekarang ini. Jadi tidak tahu kalau jelas atau tidak soalan itu, tapi saya rasa kita dapat bayangan lah macam mana kita ini tidak mencontohi bangsa-bangsa yang telah musnah dalam yang semua kita sudah pelajari sebenarnya tadi, bagaimana mereka ini musnah karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Bagaimana kita apabila kita sudah mencapai satu tahap, sama ada di dalam rohani kita, sama ada di dalam duniawi kita, bagaimana kita mengetepikan keangkuhan dan kesombongan kita. Jadi saya rasa semua orang ada punya experience, dan kalau kita mau bahas sekarang masa dia, sebab sudah habis. Sampai jumpa. Kita tunduk kepala, saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk dapat menguduskan hari Sabat pada hari ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, berkati kami Tuhan agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebentar tadi kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kiranya apapun yang kami telah bincangkan, apapun yang kami dapat melalui pelajaran pada Sabat ini, biarlah kami dapat praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk terus mau bertumbuh di dalam Kristus dan terus mau belajar tentang kebenaran Tuhan sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Tuhan, kiranya Engkau terus berserta dengan kami untuk kebaktian khotbah sebentar nanti, kiranya berjalan dengan lancar seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.